Silakan dimulai dengan berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum kita melakukan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nanda Nazion, Bu. Nanda Nazion. Nanda Nazion. Oke, semuanya masuk ya. Mana absennya ya? Saya absen dulu ya. Berarti Nanda Nazion nggak masuk. Baik, Fahri, Ahmad Fahri. Hadir, Bu. Ya. Ardian nggak masuk ya. Aryan. Oke, siapa nih? Afaf. Hadir, Bu. Alicia. Hadir, Bu. 5. Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, kayaknya Mengidentifikasi informasi pada teks deskripsi. mengidentifikasi informasi pada teks deskripsi. Ya. Apalagi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, Fahri. Mengamati setiap kalimat dan tiap paragraf. Betul, ya. Sudah mengamati setiap kalimat dan tiap paragraf. Apalagi yang dipelajari minggu lalu kira-kira? Ayo, Ya, kalau C, membaca seluruh teks. membaca seluruh teks. Betul. Terus apa lagi? Saya, Bu. Mencari informasi umum dan khusus. Mencari informasi umum dan khusus. Terus apa lagi? Saya, Bu. Ya, Mencatat informasi dalam teks. mencatat informasi dalam teks. Betul ya. Oke, sebelum saya menginformasikan kompetensi dasar, kita menyanyikan dulu ya untuk menyemangati pelajaran kita hari ini. Lagu pelajar Pancasila. Oke, silakan ya menyanyikan dengan semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, baik anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu tadi, lagu pelajar Pancasila ya, saya juga akan menginformasikan tentang KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, KD ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin ya. Jadi KD-nya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi ya. Jadi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Dan pada keterampilannya juga kita menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu adalah KD pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga akan menginformasikan tujuannya ya. Buat apa sih kita mempelajari mengidentifikasi informasi? Kira-kira ada yang bisa membaca poin nomor 1? Tujuannya iya, isi. Mampu menganalisis identifikasi informasi pada teks deskripsi dengan tepat. Betul ya. Yang kedua siapa? Ya. Menganalisis informasi tentang objek yang dilihat dengan tepat ke dalam sebuah teks atau laporan hasil pengamatan. Ya, terima kasih Siva. Ya, ada lagi yang ketiga, coba tolong dibaca. Ya, Marsha. Menciptakan informasi teks deskripsi dalam sebuah laporan tulisan dan tulisan dengan cermat dan kreatif. Betul sekali ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian bisa mencipta, bisa menganalisis semua informasi tentang objek. Paham ya anak-anak? Baik, untuk selanjutnya selain tujuan ya, ada informasi
informasi penilaian yang harus kalian selesaikan atau penilaian yang akan saya sampaikan yaitu penilaian sikap ya dari hasil pengamatan sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian ada tes pengetahuan ya berupa ulangan harian dan tes formatif dan sumatif. Kemudian ada nilai keterampilan ya dari kelompok, diskusi kelompok. Kemudian dari nilai keterampilan project. Nanti kalian akan menentukan project apa, produk yang dihasilkan itu apa. Paham ya anak-anak penilaiannya? Paham. Setelah itu oke, untuk memulai pembelajaran kita nih, mengawali pembelajaran kita ya, saya akan menayangkan video ya, salah satu video sekolah ya. Coba kalian simak terlebih dahulu. Ya, walaupun orang-orang kami, Mari kita bersama-sama. Kami ini sudah berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasa. saya Bintang, Saya Astrid. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Menurut kalian tadi saya menayangkan video tentang apa? Ya, Noval. Gambaran sebuah sekolah. Tadi SD, SMP, apa SMA itu? SMA. Di daerah mana? Di Semarang. Bagus gak sekolahnya? Bagus banget ya. Terus bagaimana dengan sekolah kita? Ayo, gimana sekolah kita? Ya, pertanyaannya gimana dengan gambaran lingkungan sekolah kita? Ya, kemudian apakah sekolah kita terdapat fasilitas apa tadi? Hah? Tanaman hidroponik ya, apakah sarana prasarananya menunjang untuk guru dan siswa? Ya, itu adalah yang akan saya tanyakan. Kemudian, apakah kalian tahu ruangan-ruangan yang ada di sekolah ini? Ya, Mai. Saya belum mengetahui ruangan di sekolah ini. Mai belum tahu semua ruangan di sekolah ini. Belum tahu. Oke, terus bagaimana menurut kalian ruangan kepala sekolah? Ada yang sudah pernah masuk ke ruangan kepala sekolah belum? Saya Bu, Iya, saya belum pernah masuk ke ruangan kepala sekolah Bu. belum pernah masuk. Berarti belum tahu ya ruangan kepala sekolah itu seperti apa. Kemudian di dalamnya ada apa aja. Oke, ada yang pernah masuk ruang lab IPS belum? Saya Bu. Oh iya, kamu. Pada saat memasuki ruangan IPS, ruangannya gelap Bu dan berantakan. Oh ya, jadi ruangan lab IPS itu aku sudah pernah masuk ya. Kesannya gelap dan Berantakan. berantakan. Oke, jadi di sekolah ini ada banyak sekali ruangan yang disediakan untuk siswa dan guru ya. Kalian harus tahu semua ruangan-ruangan itu ya. Jadi kalian harus paham karena itu merupakan bagian-bagian dari SMP kita, bagian-bagian dari ruangan SMP kita. Oke, anak-anak, untuk itu dari masalah atau pertanyaan yang Ibu lempar tadi, kira-kira bagaimana? Kalian bisa nggak mendesain suatu proyek? Bisa ya? Bisa mendesain proyek ya? Jadi Ibu akan bukan Ibu yang mendesain, tapi kalian yang mendesain ya. Ibu hanya mengarahkan saja. Jadi kalian nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Jadi langkah-langkahnya, karena ini kita programnya project based learning ya, project based learning. Jadi ada tahapan yang harus kalian lakukan nih untuk menyelesaikan proyek itu ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang tadi saya lontarkan tuh kan, kalian udah paham, berarti itu adalah apa? Masalah. Kemudian ada mendesain perencanaan produk. Nah, kita mendesain nih, kalian mau menghasilkan apa dari produk yang akan kamu buat. Kemudian kita akan menyusun jadwal pembuatannya kapan, perencanaan kapan, kemudian pelaksanaan
pelaksanaan kapan, kemudian mengevaluasi hasil yang kalian kerjakan kapan. Ya, setelah itu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek kalian. Jadi sambil berjalan, Ibu akan tetap monitor terus keaktifan proyek kamu. Kemudian setelah itu evaluasi dari hasil pengalaman belajar kamu. Ya, jadi ada kendala-kendala apa ya. Terus kira-kira kalian nanti mau dengan narasumber siapa? Kalau kalian nanti ada kendala, kalian bicara dengan siapa? Begitu ya, kira-kira ya. Baik anak-anak, kita akan bagi kelompok ya. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya langsung pilih saja kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan kalian bagi kelompok, duduk di kelompoknya masing-masing. Yuk, Ibu akan membagikan petunjuk atau langkah-langkah apa yang akan kalian kerjakan di dalam proyek ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 yang mana? Ini. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini. Iya. Kelompok 4. Oke, anak-anak, sebelum kalian merencanakan desain produk kalian, kira-kira siapa yang masih ingat langkah-langkah mendesain perencanaan proyek? Saya, Bu. Mari Menentukan tema. menentukan tema ya. Kita tentukan dulu temanya ya. Berarti yang pertama. Kemudian apa lagi? Langkahnya. E-nya. Mengumpulkan data tentang objek. Mengumpulkan data tentang objek. Oke, yang ketiga. Saya, Bu. Ya, Lukman. Mengatur waktu pertemuan dengan narasumber. Mengatur waktu pertemuan dengan narasumber. Ya, yang keempat. Ibu Oke, Ikram. membuat kerangka. Membuat kerangka, betul sekali. Yang kelima, kira-kira apa? Saya Bu mengembangkan Ya, kerangka. Idris. Mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka, ya. Dalam mengembangkan kerangka ada berapa tahap? Saya Bu Ya. ada 3 tahap. Oke, betul. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama apa? Ya, Marsya. Pendahuluan. Oke, ada pendahuluan. Yang kedua, Saya Bu menentukan topik. menentukan topik. Yang ketiga apa? Ya, Noval. Isi. Ada isi, menentukan topik. Terus yang terakhir, ada apa? Penutup. Yemi. Yemi penutup. Nah, kalau di dalam penutup biasanya ada apa tuh? Ada kesimpulan dan saran. Betul sekali Alicia ya. Ada. Jadi dari tahapan itu kalian udah paham ya? Silakan kalian diskusikan untuk kira-kira kalian mau mengambil tema apa atau judulnya apa. Kemudian silakan kalian pikirkan, kalian diskusikan kira-kira dari tema yang kalian sudah pilih menghasilkan produk apa. Kasih waktu 15 menit ya untuk menentukan itu ya. Oke, paham anak-anak? Oke, terima kasih. Silakan berdiskusi. Mana? Udah dapat temanya? Sudah judulnya? Ya hasilnya bisa berupa apa aja ya produknya. Produknya bisa hasil pengamatan atau video atau tulisan. Bebas. Nanti kalau narasumber ya, jadi kalian nggak bisa bikin sebelum harus ya kalau satu. Oke, sorry, maaf. Ngomong udah. Kira-kira apa yang mau dibahas atau judul dari proyeknya? Yang mau dibahas itu fasilitas saran-saran yang Oh, seperti yang video tadi ya? Oke. Bentuknya apa kira-kira nanti hasilnya? dalam bentuk video dan tulisan. Bagus ya. Jadi pengamatan dulu ya. Kemudian dikembangkan dalam video dan bagus. Baik anak-anak, sambil berjalan ya. Di sini Ibu akan memberikan jadwal ya, jadwal untuk proyek kita. Kira-kira gimana nih? Kita kan nggak
8 ya. Oke, sepakat di tanggal 8? Terus untuk penyusunannya, kira-kira di tanggal berapa? Seminggu lagi atau 2 minggu lagi? Seminggu lagi ya. Di tanggal berapa tuh? Tanggal 20? Tanggal 28 ya. Berarti kesepakatannya kita berarti ada penyusunan di tanggal 28 September. Nah, penyusunan di tanggal 28. Untuk pelaporannya bagaimana? Kalian mau melaporkan hasil proyeknya di tanggal berapa? Berarti tanggal 5 Oktober. Oke, berarti ada waktu 3 minggu ke depan ya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sepakat ya anak-anak? Sepakat. Baik, dari kelompok 1 untuk itu kira-kira mau judulnya apa proyeknya? Berdiri. Coba disampaikan mau judul apa, hasil produknya kira-kira seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama Kelompok 2 kira-kira mau judul apa? Ya, berapa orang kelompoknya nih? Namanya apa? Kelompok apa? Dengan nama kelompok Sultan Hasanuddin. Oke, Sultan Hasanuddin. Bisa disebutin siapa aja di dalamnya? Demikian hasil diskusi sementara kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menentukan judulnya. Nah, kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan Fahri. Di situ aja. Perkenalkan, kami kelompok 3 dengan judul kelompok RAK ini produknya berupa video dan tulisan. Oke, dan dari diskusi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ada kurikulum merdeka. Silakan dari kelompok 4 kira-kira mau judul apa? dengan judul Sarana Prasarana Guru dan Siswa SMP 275 Jakarta. Oke, bagus. Hasilnya nanti kira-kira mau bagaimana? Hasilnya nanti berupa video dan tulisan. Video dan tulisannya. Ya, jadi kalian saya harap dapat berkomunikasi secara berkala kepada saya, mengkomunikasikan kendala atau masalah-masalah yang kalian hadapi pada saat pembuatan proyek tersebut. Ya, paham ya anak-anak di situ ya? Paham. Oke, paham. Oke. Ya, dari awal sampai akhir nih kita tadi mempelajari apa? Kira-kira ada yang masih ingat gak? Jadi saya tadi menyampaikan tentang apa saja? Ada yang ingat? Hari ini kita bahas apa aja? Hai Bu. Iya, siapa namanya? Menganalisis informasi pada sebuah objek ya. Setelah menganalisis, kira-kira apa lagi yang telah kita pelajari tadi? Saya Bu, langkah-langkah mendesain perencanaan proyek. Langkah-langkah mendesain perencanaan proyek. Oke. Dari pembelajaran tadi berarti kita bisa narik kesimpulan dong. Apa aja yang kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Lukra. Jadi Coba. kesimpulannya adalah dalam merencanakan suatu proyek Ya. diperlukan langkah-langkah menulis teks deskripsi, yaitu yang pertama pendahuluan, Ya. isi dan penutup. Oke, bagus sekali ya. Jadi ada pendahuluan, isi dan penutup. Ya, baik anak-anak. Hasil dari pembelajaran kita sudah disimpulkan oleh Lukna. Berarti dalam melaksanakan atau membuat perencanaan proyek diperlukan apa tadi? Pendahuluan, Yang kedua apa? isi, Yang ketiga apa? penutup. Ya, jadi ini anak-anak karena waktu kita sudah selesai dan berakhir, saya harap pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, saya harap dapat berkomunikasi lagi nanti setelah pembelajaran ini. Jadi untuk ke depan itu Ibu masih di materi ini ya, mengidentifikasi ya. Jadi nanti Ibu masih bahas tentang pertemuan kita di tanggal 5. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup silakan
dahulu. Silakan siapa yang memimpin Duduk doa? siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dengan kepercayaan masing-masing, mulai. Anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini.